Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan materi dengan judul Manajemen Inovatif di Masa Sulit. Nah, sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Lainia dengan NPM akhir 004. Yang kedua ada Putri Azhar Ramadhani dengan NPM terakhir 010. Yang ketiga ada Bratani Amidarman dengan NPM akhir 039. Yang keempat ada Sinta Widi Cahyani dengan NPM 045. Yang kelima ada Tantra Manisarian dengan NPM 107 dan yang terakhir Afi Azza, saya sendiri dengan NPM 108. Nah, poin yang kami bahas di materi kali ini yaitu ada definisi manajemen, 4 fungsi manajemen, kinerja organisasional, kemampuan manajemen, jenis-jenis manajemen, rasanya menjadi manajer, mengelola usaha kecil dan organisasi non-profit, dan juga yang terakhir ada manajemen tempat kerja baru. Yang pertama yaitu definisi manajemen. Manajemen adalah suatu rangkaian proses yang memberdayakan seluruh sumber daya manusia, material, modal, maupun teknologi secara optimal. Manajemen ini juga dapat digunakan untuk mengatur kegiatan rumah tangga, koperasi, sekolah, pemerintahan, dan lain-lain sebagainya. Proses manajemen dilakukan oleh manajer atau pimpinan organisasi untuk mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan fisik. Hal tersebut dilakukan agar dapat memenuhi tujuan organisasi bersama. Yang selanjutnya terdapat 4 fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi perencanaan. Jenis manajemen ini mengidentifikasi berbagai tujuan untuk kinerja organisasi di masa yang akan mendatang. Yang kedua, fungsi pengelolaan. Pengelolaan ini mencakup menentukan dan mengelompokkan tugas serta mendelegasikan otoritas. Yang ketiga yaitu fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan ini berarti menciptakan nilai-nilai budaya bersama, mengkomunikasikan tujuan kepada karyawan di perusahaan, lalu memberikan semangat untuk menunjukkan kinerja yang tinggi di depan para karyawan. Yang terakhir yaitu pengendalian. Pengendalian ini berarti memonitor atau mengawasi aktivitas para karyawan. Materi selanjutnya yaitu kinerja organisasional. Kinerja organisasi adalah indikator efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain, jika organisasi mampu menggunakan sumber daya dengan baik dan mencapai targetnya, maka kinerjanya bisa dikatakan baik dalam suatu organisasi. Namun, apa saja faktor yang dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut? Ada 3 faktor utama, yaitu yang pertama, perencanaan yang matang. Organisasi harus memiliki strategi yang jelas agar bisa menghadapi tantangan dan persaingan. Yang kedua, kapabilitas dinamis. Organisasi harus bisa mendapatkan adaptasi dengan perubahan lingkungan agar tetap relevan. Yang ketiga, strategi pemasaran yang efektif. Agar produk atau layanan dapat menarik dan mempertahankan pelanggan, strategi pemasaran yang tepat harus dilakukan. Dengan memahami dan mengoptimalkan ketiga faktor ini, kinerja organisasi dapat terus meningkat. Nah, setelah memahami apa itu kinerja organisasi dan faktor yang mempengaruhinya, bagaimana cara mengukurnya? Kinerja organisasional dapat dinilai melalui berbagai metode. Salah satunya adalah metode Balance Scorecard. Nah, metode Balance Scorecard ini menilai kinerja organisasi dari 4 perspektif utama. Yang pertama dari segi keuangan. Seberapa baik sih organisasi mengelola pendapatan dan keuangannya itu? Yang kedua, proses internal. Apakah operasionalnya berjalan dengan efisien? Bagaimana kegiatan operasional perusahaan atau organisasi tersebut berjalan? Apakah berjalan dengan efektif atau tidak? Yang ketiga, pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, bagaimana organisasi tersebut mengembangkan sumber daya manusia yang ada dan terus berinovasi. Yang keempat atau yang terakhir, pelanggan. Nah, pelanggan sendiri sangat penting ya. Seberapa puas pelanggan dengan layanan atau produk yang kita tawarkan. Nah,
Dengan menggunakan metode-metode ini, organisasi dapat melihat kinerjanya secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi keuntungan, tetapi juga dari proses internal, pengembangan sumber daya manusia, dan kepuasan pelanggan. Nah, baik, untuk materi selanjutnya yaitu adalah keterampilan manajemen. Jadi, keterampilan manajemen ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang manajer untuk merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan juga mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jadi, kemampuan ini sangatlah penting agar organisasi yang kita pegang itu dapat berjalan dengan baik dan lancar dan juga mencapai target yang telah ditetapkan. Nah, jenis-jenis keterampilan manajer itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah keterampilan konseptual, yang kedua ada keterampilan interpersonal, dan yang ketiga ada keterampilan teknis. Baik, yang pertama yaitu adalah keterampilan konseptual. Jadi, keterampilan konseptual itu adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan juga melihat gambaran besar suatu organisasi atau masalah. Jadi, kita sebagai manajer yang memegang perusahaan, kita haruslah memahami lingkungan dari perusahaan dan juga menganalisis apa sih yang dapat membuat perusahaan kita itu semakin berkembang. Misalnya kita melek teknologi dan akhirnya kita merencanakan sebuah strategi untuk melakukan tren-tren yang ada di lingkungan perusahaan. Jadi kita dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan juga perusahaan kita itu berjalan dengan lancar, teman-teman. Yang kedua ada keterampilan interpersonal. Jadi keterampilan ini itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang manajer untuk berinteraksi dan bekerja dengan orang lain. Ini itu mencakup kemampuan dalam komunikasi, membangun hubungan, dan juga memotivasi tim agar bekerja dengan lebih baik. Gitu. Nah, contohnya kita sebagai manajer itu harus selalu melibatkan anggota tim dalam rapat dan mendengarkan masukan dari mereka. Nah, jika terdapat perdebatan pendapat dalam tim, nah manajer itu dapat memfasilitasi diskusi sehingga semua pihak itu merasa didengar dan masalah juga dapat diselesaikan dengan baik. Dan yang terakhir ada keterampilan teknis. Jadi keterampilan ini itu yang berkaitan dengan beberapa bidang atau pemahaman keterampilan dalam bidang tertentu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas spesifik dalam organisasi. Nah, jadi misalkan nih kita sebagai manajer itu paham akan IT. Nah, ada beberapa anggota dari kami itu merasa kesulitan terhadap misalkan error server. Nah, kita sebagai manajer yang mengetahui pengetahuan atau terampil dalam bidang IT, kita dapat memberikan arahan kepada mereka bagaimana sih keluar dari masalah tersebut. Tuh. Jadi kita sebagai seorang manajer juga akan melakukan kesalahan karena kita juga manusia, teman-teman ya. Pasti nggak luput dari kesalahan gitu kan. Nah, di saat keterampilan kita gagal itu ada beberapa penyebab yang menyebabkan keterampilan kita itu menjadi seorang manajer. Nah, yang pertama adalah kurangnya komunikasi dalam tim yang menyebabkan kesalahpahaman atau konflik. Jadi dari kurangnya kita komunikasi dengan tim, nah itu akan menyebabkan beberapa konflik atau beberapa kesalahpahaman antara kita sebagai manajer dan juga anggota-anggota kita gitu, karena kita kurang berkomunikasi dengan mereka. Nah, yang kedua adalah pengambilan keputusan yang buruk yang mengarah pada kerugian atau hilangnya peluang. Jadi, sebagai seorang manajer kita harus mempertanggungjawabkan keputusan dan juga kita harus benar-benar mengambil keputusan yang baik untuk perusahaan yang kita pegang gitu. Dan yang ketiga ada keterampilan teknis yang usang di mana manajer tidak mengikuti perkembangan teknologi. Jadi ada beberapa keterampilan
keterampilan teknis yang dimiliki oleh manajer, dan dia tidak mau mengupgrade diri, tidak mau mempelajari pengalaman baru ataupun ilmu-ilmu baru secara teknis yang menjadikan perusahaan itu stuck di situ aja gitu. Setelah itu yang keempat ada kegagalan dalam memotivasi dan mengelola tim yang dapat menurunkan produktivitas. Nah, ini juga menjadi penyebab teman-teman untuk kegagalan dalam keterampilan seorang manajer. Karena apa? Karena dia gagal untuk memotivasi ataupun mengapresiasi tim-tim yang ia pegang gitu. Nah, dengan cara dia eh, gagal dalam memotivasi tim-tim itu dapat menurunkan produktivitasnya, dan juga eh, terjadi masalah teknis atau konflik di dalam tim tersebut. Perkenalkan, nama saya Putri Azara Rahmadani dengan NPM akhiran 010. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis manajemen dalam organisasi atau perusahaan. Nah, jenis-jenis manajemen ini terbagi menjadi dua, yakni perbedaan dalam secara vertikal dan perbedaan secara horizontal. Yang pertama akan kita bahas adalah perbedaan secara vertikal. Ada 3 jenis, yaitu manajer puncak, manajer tingkat menengah, dan manajer lini pertama. Manajer puncak adalah manajer yang bertanggung jawab atas strategi besar perusahaan, seperti CEO atau direktur eksekutif. Mereka menentukan arah bisnis dan membuat keputusan penting. Contohnya ada Sundar Pichai, seorang CEO Google yang bertanggung jawab atas strategi global perusahaan, inovasi teknologi, dan pertumbuhan bisnis. Selanjutnya ada manajer tingkat menengah. Manajer tingkat menengah ini yang menghubungkan kebijakan strategis dengan operasional, seperti kepala departemen atau divisi. Mereka memastikan rencana dan dari atas dapat diterapkan di lapangan. Contohnya ada direktur pemasaran di perusahaan Unilever yang mengoordinasikan kampanye pemasaran untuk berbagai produk di seluruh dunia, memastikan strategi global diterapkan di setiap pasar. Dan yang terakhir ada manajer lini pertama. Manajer lini pertama ini berperan langsung dalam operasional sehari-hari, mengawasi karyawan dan memastikan tugas berjalan sesuai dengan standar. Contohnya ada supervisor produksi di perusahaan Toyota yang selalu mengawasi pekerjanya di pabrik, memastikan produksi berjalan sesuai dengan standar kualitas dan efisiensinya. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen berdasarkan perbedaan horizontal. Yang pertama ada manajer fungsional. Manajer fungsional ini fokus pada suatu bidang tertentu, seperti keuangan ataupun pemasaran. Contohnya, ada manajer keuangan di Bank BCA yang bertanggung jawab atas laporan keuangan, anggaran, dan pengelolaan kas perusahaan. Yang kedua, ada manajer umum. Manajer umum ini yang mengelola berbagai aspek dalam satu unit bisnis. Misalnya, General Manager di Hotel Hilton yang mengelola seluruh operasional hotel mulai dari layanan pelanggan, housekeeping, hingga keuangan. Dan yang terakhir ada manajer proyek. Manajer proyek ini memimpin proyek khusus yang melibatkan banyak tim dan departemen. Apa rasanya menjadi seorang manajer? Menjadi seorang manajer itu bukan cuma soal jabatan yang keren, tapi menjadi seorang manajer itu harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Karena seorang manajer harus bisa mengatur tim, mengambil keputusan penting, dan membawa organisasi mencapai tujuannya. Artinya, ketika kamu menjadi seorang manajer, kamu nggak bisa tuh cuman santai duduk di kursi aja. Nah, seorang manajer itu harus bisa memimpin dengan baik. Selanjutnya, langkah awal menjadi manajer baru. Yang pertama, kalian harus bisa memahami peran dan tanggung jawab seorang manajer. Jadi manajer itu bukan cuma soal perintah-perintah,
tapi juga harus memahami bagaimana kamu bisa membawa tim mencapai target. Yang kedua, bangun hubungan baik dengan tim. Manajer yang baik itu bukan bos yang ditakuti, melainkan pemimpin yang harus dihormati. Gitu. Yang ketiga adalah kembangkan gaya kepemimpinan. Setiap orang punya gaya kepemimpinan sendiri, tapi yang penting adalah bagaimana cara kamu menginspirasi tim. Yang keempat, kelola harapan dan tekanan. Manajer sering menjadi jembatan antara atasan dan bawahan. Harus bisa mengelola ekspektasi dari dua sisi dan tetap tenang di bawah tekanan. Selanjutnya adalah aktivitas dan peran seorang manajer. Seorang manajer punya 4 tugas utama. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, yang artinya manajer harus bisa menentukan tujuan dan strategi. Intinya harus tahu bagaimana organisasi akan dibawa. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, yang artinya manajer harus bisa mengatur sumber daya dan membangun sistem kerja yang efisien. Yang ketiga adalah kepemimpinan atau leading. Nah, yang artinya manajer harus bisa memotivasi, membimbing, mengarahkan tim supaya tetap produktif. Yang keempat adalah pengendalian atau controlling, yang artinya manajer harus bisa mengevaluasi kinerja dan memastikan semua berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, ada 3 peran utama seorang manajer. Yang pertama ada interpersonal, yang artinya manajer harus bisa berinteraksi dengan tim, membangun komunikasi yang baik. Yang kedua adalah informasional, yang artinya manajer harus bisa mengelola dan menyampaikan informasi penting. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Jadi manajer harus bisa cepat dan tepat dalam mengambil keputusan penting. Selanjutnya adalah mengelola usaha kecil dan organisasi non-profit. Menjadi manajer di bisnis kecil atau organisasi sosial punya tantangan sendiri nih. Nah, untuk mengelola usaha kecil, kita harus memiliki yang pertama, harus punya visi yang jelas. Yang kedua, keuangan harus dikelola dengan baik. Yang ketiga adalah manfaatkan teknologi dan media sosial. Yang keempat adalah jaga kualitas produk dan layanan. Yang kelima, inovasi itu wajib supaya bisnis tetap berkembang. Nah, untuk organisasi non-profit, yang pertama, kalian harus punya dana, ya, dana itu bisa dari donasi atau dari sponsor atau penggalangan dana itu bisa. Yang kedua, butuh keterlibatan sukarelawan yang solid. Yang ketiga adalah harus bisa bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta. Dan yang terakhir adalah transparansi itu penting, terutama dalam laporan keuangan dan dampak sosial. Jadi, kesimpulan dari tadi itu adalah menjadi seorang manajer itu bukan cuma soal jabatan, tapi tentang bagaimana kamu bisa menggerakkan tim dan organisasi menuju kesuksesan. Entah itu di perusahaan besar, bisnis kecil, atau organisasi sosial, peran manajer tetap krusial. Yang terpenting jangan cuma fokus pada posisi kalian aja, tapi kalian harus pastikan kamu tuh benar-benar memimpin dan membuat perubahan nyata, seperti itu. Manajemen tempat kerja baru adalah strategi dan praktik yang diterapkan dalam lingkungan kerja modern untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan para karyawan. Manajemen ini bisa mencangkup penggunaan teknologi, fleksibilitas kerja, budaya organisasi, serta sistem kepemimpinan yang adaptif. Karakteristik mencangkup fleksibilitas dan adaptabilitas, kepemimpinan yang kolaboratif, serta dapat berorientasi pada karyawan. Sedangkan komponennya mencangkup kepemimpinan yang modern, teknologi dan digitalisasi, serta kesejahteraan para karyawannya.